Paling depan. Ya. Sudah menyediakan waktu di sela-sela kesibukan untuk menghadiri acara hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili Bapak Haji Lalu Muhammad Fauzal SOS MSI, yang terhormat Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Lembar, Kapten Purgana MM atau yang mewakili yang terhormat General Manager PT Pelindo Persero Lembar, Bapak Wahyu Agung Prihartanto atau yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dian Syariful Rahman selaku Direktur PT Jasa Raharja. 2023, alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, masih diberi dalam sehat walafiat sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat indah ini dalam rangka atas syukuran atas kehadiran nanti KMP Pelindo Mandalika. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan hari Jumat ini hari Sayyidul Ayam, hari Raja segala hari adalah Raja, itulah hari Jumat. Alhamdulillah, apa tujuan dan yang kita hidup yang baik, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa dikabulkan segala permohonan kita. Amin. Kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Lembar, yang kami hormati Bapak GM Pelindo Lembar, rekan-rekan dari Ketua Gapaskap maupun Ketua INFA Lembar. Akan beroperasinya KMP Mandalika yang melayani Surabaya Lembar. Mungkin nanti banyak minta bantuan juga ini dari Pak KSOP, termasuk juga mungkin dari Pak Kadisub Nusa Tenggara. Yang pertama kami informasikan bahwa KMP Mandalika ini agak berbeda dengan Oasis maupun Batu Layar, ya, selain dari Gilimas, kira-kira seperti itu. Kita ketahui bersama bahwa pelabuhan Gilimas ini, Pak, itu sebetulnya peruntukannya bukan untuk Roro, itu sebetulnya untuk kapal jenis kontainer. Kan kira-kira gitu ya, Pak ya. Kalau dia kontainer kita bikin nanti kapal Roro, itu pasti akan terpengaruh dengan pasang surut air, kira-kira gitu. Kalau memang juga itu nanti terkendala, ya sudah, kami minta tolong lagi yang mau pakai SOP, kalau kayak gitu izinkan Pak pelabuhan kami biar segera bisa dibangun, kira-kira gitu. Ini terus lagi nih nanti. Kita lakukan ini semuanya untuk kebaikan di Nusa Tenggara Barat. Pak, dari hasil kajian kita, Pak. Permohonannya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Carda Damanik selaku Direktur PT Damai Lautan Nusantara. Sambutan kedua, kami persilakan Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Lembar kepada yang terhormat Bapak Herman Eko Yulianto SHMHU. Disilakan. Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak Direktur PT DLN, Bapak Carda Damanik, selamat datang Pak BNPB, mohon izin masuk tidak terhadap. Yang kami hormati Bapak CM Pelindo Lembar atau yang mewakili, yang kami hormati pula Bapak Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Mataram, sahabat kami Pak beliau, dan yang kami hormati pula
Bapak Kepala Kantor Kesiapan Pelabuhan kelas 3 Lembar atau yang mewakili Bapak Datu, mungkin para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Kami dari kantor SOP Lembar intinya sangat mendukung penuh Pak atas kehadiran kapal terbaru dari PT DLN yaitu KMP DLN Mandalika, sehingga bertambahnya kapal ini jangan sampai pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat ini menjadi turun, sehingga kami harapkan dengan adanya kapal ini nantinya pertumbuhan perekonomian yang ada di Nusa Tenggara Barat melalui Pelabuhan Lembar menjadi lebih tinggi dan perekonomian di masyarakat NTB menjadi meningkat. Terutama concern kami adalah dengan adanya kapal yang terbaru ini adalah kami di keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga kami harapkan dari PT DLN sehingga tetap merawat kapalnya, ataupun bukan DLN saja, semua perusahaan kapal yang ada di Indonesia ini, terutama di Mataram ini, dapat menjaga kapalnya dan merawat kapalnya agar menjadi lebih baik. Bertambahnya badan usaha pelabuhan di Nusa Tenggara Barat ini, di situ akan menonjolkan bahwa Lembar ini sangat terbuka perekonomiannya untuk masyarakat luas. Apalagi Nusa Tenggara Barat di sini wisatanya sangat maju. Apalagi mungkin kami harap perusahaan swasta juga bisa membangun suatu kapal, yaitu kapal ternak, sehingga dapat membantu hewan ternak dari Lombok ataupun dari Nusa Tenggara Barat ini yang dibawa ke Jawa dengan melalui kapal yang khusus dengan kapal ternak. Hanya memiliki 3 unit saja kapal ternak, dan itu pun masih belum bisa mengakomodir para penjual hewan ternak yang dibawa ke Pulau Jawa. Untuk jadwal tadi yang dikatakan Bapak Direktur, insya Allah Pak, di Lembar ini jadwalnya tidak terlalu padat, sehingga jadwalnya kapal-kapal yang berangkat ke Surabaya, bertolak ke Surabaya itu masih dikabarkan tepat waktu. Akan tetapi mungkin di Surabaya tempat tujuan, mungkin karena pelabuhan di Surabaya kredit dengan arus masuknya kapal, sehingga perlu jangka waktu yang lebih lama. Tapi saya yakin komitmen kami beserta stakeholder yang lain di KSOP Lembar, kami akan memberikan yang terbaik kepada seluruh pengusaha pelayaran di Pelabuhan Lembar. Apalagi KSOP Lembar sudah menerapkan National Logistics Ecosystem yang di situ sudah terintegrasi dengan seluruh stakeholder yang ada melalui Inaponet. Mungkin itu saja Pak, tidak terlalu banyak. Sambutan kami mewakili Bapak Kepala KSOP kelas 3 Lembar, yaitu Bapak Purgana. Mohon maaf karena beliau masih ada tugas di Jakarta yang tidak dapat diwakilkan. Mungkin itu saja sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melayani bongkar muat. Jadi setiap kalau sudah ada laporan, nanti mengisi form yang disediakan, terus melengkapi dokumen klaim. Setelah berkas klaim ini dilengkap, jadi penyelesaian klaimnya ini ada 2. Yang pertama biasanya bisa diselesaikan di pelabuhan. Kenapa gitu? Karena mungkin
kerugiannya tidak terlalu besar, sehingga kalau itu dibawa ke bengkel atau dibenarkan itu mungkin memerlukan waktu, sementara barang ini mungkin harus segera sampai ke tujuan gitu kan. Jadi ada beberapa pihak pemilik kendaraan atau supirnya itu minta langsung diperbaiki, itu pun bisa kita di bengkel kanan. Kalau untuk bengkel truk kita di Abu, di Pak Abu. Untuk bengkel kendaraan kecil juga kita beberapa bengkel sudah kita rekanan juga. Nah, di sini informasi untuk di Mataram, petugas di Mataram mungkin bisa dicatat kalau siapa tahu ada perlu nanti bisa juga. Para tamu undangan yang kami muliakan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara sosialisasi ini. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh manajemen PT DLN untuk menyampaikan mensosialisasikan tentang kehadiran kapal kami yang baru, yaitu KMP DLN Mandalika. Baik, mungkin kita agak refresh ke belakang dulu bahwa kehadiran kami di Lombok ini tentu saja tidak lepas dari adanya kebutuhan akan angkutan yang menggunakan kapal Roro yang awalnya diawali oleh KMP Legumi apabila Bapak Ibu masih ingat, yang sekarang Legumi sudah bertugas di lintasan yang lain dan akhirnya dilanjutkan oleh DLN dan kapal-kapal lainnya. Adanya kebutuhan angkutan yang tidak melalui Bali sehingga lintasan ini tercipta. Baik, mungkin kita kembali refresh perjalanan kami PT DLN di NTB. Kita awali dari tahun 2018. Saat itu kami mulai meng-create lintasan ini dan mulai membangun kapal kita yang pertama, yaitu DLN Oasis. Pada tahun berikutnya, tahun 2020, kalau tidak salah kira-kira bulan-bulan Agustus, kita mulai menjalankan perjalanan kita yang pertama. Tahun berikutnya kita kembali membangun lagi KMP Batu Layar dan seterusnya hingga pada tahun 2023 ini kita sudah mempersiapkan kapal kita yang ketiga, yaitu DLN Mandalika. Tentu saja ini sebenarnya agak terlambat dari yang awalnya kita rencanakan. Seharusnya tahun lalu kita sudah mulai menjalankan kapal ini, tapi dengan berbagai macam kendala termasuk COVID dan sebagainya, sehingga jadwal pembangunan ini terlambat. Namun demikian akhirnya kita toh sampai juga pada saat ini, saat kita akan meluncurkan KMP DLN Mandalika. Berikut gambaran kami tentang DLN Mandalika. Berikutnya ini tentunya ada tantangan-tantangan yang kita hadapi dari sisi kepelabuhanan. Tentu saja secara fasilitas semuanya sudah sangat mumpuni. Lapangan penumpukan sudah siap, ruang tunggu sudah memadai, penerangan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, mungkin yang akan menjadi tantangan adalah masalah freeboard, karena memang dermaga ini mungkin tidak didesain untuk kapal-kapal jenis kami, sehingga bukannya tidak bisa, tapi tentunya pasang surut lebih akan mempengaruhi. Sebentar lagi akan beroperasi kapal baru ya, KMP Mandalika, yang memang luasnya 2 kali dari kapal sebelumnya. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat luar biasa tentunya untuk mendobrak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Direktur DLN yang kami hormati, Pak Kacap, Pak Rudi, izin Pak Kacap. Kemudian Pak KSKP yang diwakili oleh Pak Kasih yang kami hormati, dari Bapak Pimpinan Karantina Pertanian yang kami hormati diwakilkan oleh Pak Kasih. Lombok supaya tidak berarti ongkos. Itu aja Pak, mohon dipertimbangkan. Silakan Bapak boleh dibantu. Pertanyaan
silakan. Baik, ya saya berjalan ke belakang dulu, mohon ditunggu Bapak. Cuma mungkin ke depan kita lagi siapkan untuk pembelian tiket khusus penumpang roda 2 dan roda 4 sedan sejenis itu mungkin ke depan udah bisa online. Tapi karena truk ini berdasarkan panjang, kita belum bisa bikin untuk penjualan secara online karena kita masih ngikut dari Permen bahwa 0 sampai 5 meter itu masih kendaraan sedan sejenis itu. 5 sampai 7 itu sudah tentu tarifnya beda juta online. Jadi tidak harus di kantor DLN. Kira-kira gitu Pak perkembangannya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan yang kedua untuk 3 orang. Bapak datang saya harus tambah truk saya gitu. Kayak gitu juga tadi Rodi Express juga, logo Express juga sama. Jadi berlomba-lomba mau memenuhi ini, nggak apa-apa. Kalau perlu nggak apa-apa, kita tambah kapalnya lagi.